Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Nopelina dengan NPM C124009. Di sini saya akan membaca dan memahami dari modul praktikum toksikologi AIPTLMI. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari modul yang pertama. Setelah mempelajari konsep dasar toksikologi klinik, dapat dipahami bahwa suatu zat tidak selalu berbahaya hanya karena sifat zatnya, tetapi juga dipengaruhi oleh dosis yang masuk ke dalam tubuh, jalur paparan, serta kondisi individu yang terpapar. Oleh karena itu, setiap orang dapat memberikan respon yang berbeda terhadap zat yang sama. Konsep seperti LD50, LC50, ED50, dan indeks terapi membantu menentukan tingkat toksisitas dan batas keamanan suatu zat. Selain itu, proses toksikokinetik atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi, serta toksikodinamik menjelaskan bagaimana racun bekerja di dalam tubuh hingga akhirnya menimbulkan efek toksik. Nah, yang kedua, dari materi logam berat dapat dipahami bahwa arsen, raksa, atau merkuri, dan timbal memiliki sifat yang hampir sama, yaitu dapat terakumulasi di dalam tubuh apabila terjadi paparan berulang. Ketiga logam ini mampu mengganggu kerja enzim dan berbagai organ penting sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang serius, terutama pada anak-anak dan ibu hamil. Dalam pemeriksaan laboratorium, identifikasi logam berat dapat dilakukan melalui uji kualitatif menggunakan reaksi warna sebagai screening awal. Sedangkan pemeriksaan kuantitatif dengan spektrofotometer serapan atom atau AAS memberikan hasil yang lebih akurat sehingga sering dijadikan metode utama dalam analisis logam berat. Nah, dari modul yang ketiga yaitu tentang materi pestisida memberikan pemahaman bahwa keracunan organofosfat terutama terjadi karena penghambat enzim asetilkolinesterase sehingga asetilkolin menumpuk pada sistem saraf dan menyebabkan berbagai gejala keracunan. Pemeriksaan laboratorium difokuskan pada pengukuran aktivitas enzim AC dalam darah menggunakan metode seperti reaktif paper kit, tintometer Edson, maupun Akoles. Ketiga metode tersebut cukup praktis untuk pemeriksaan awal, namun hasilnya tetap harus diinterpretasikan dengan hati-hati karena masih bersifat semi kuantitatif. Nah, baik, di sini saya akan menyimpulkan modul yang keempat, yaitu sianida dan karbon monoksida memiliki mekanisme kerja yang berbeda tetapi sama-sama menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen. Sianida menghambat proses respirasi sel dengan mengganggu kerja enzim sitokrom oksidase, sedangkan karbon monoksida berikatan sangat kuat dengan hemoglobin sehingga menghambat pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh. Karena kedua zat ini bekerja sama sangat cepat dan memiliki waktu paruh yang relatif singkat, pengambilan sampel serta pemeriksaan laboratorium harus dilakukan sesegera mungkin agar hasil yang diperoleh tetap akurat. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah pemeriksaan secara spektrofotometri. Nah, baik, di sini saya akan menyimpulkan di modul kelima. Pada pemeriksaan NADJA, proses analisis dilakukan secara bertahap dimulai dari uji screening, kemudian dilanjutkan dengan uji konfirmasi. Apabila diperlukan, pemeriksaan awal umumnya menggunakan metode imunokromatografik atau uji sederhana lainnya karena cepat dan mudah dilakukan. Sedangkan pemeriksaan konfirmasi menggunakan metode yang lebih spesifik seperti kromatografi lapis tipis, KLT, atau kromatografi gas agar hasilnya lebih akurat. Urin menjadi spesimen yang paling sering digunakan karena mudah diperoleh dan dapat mendeteksi berbagai jenis zat. Namun proses pengambilan sampelnya harus diawasi dengan baik untuk mencegah manipulasi sehingga hasil pemeriksaan tetap dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk kesimpulan yang keenam yaitu materi mengenai parasetamol dan asam salisilat menunjukkan bahwa obat yang sering digunakan sehari-hari juga dapat menjadi berbahaya apabila dikonsumsi melebihi dosis yang dianjurkan. Keracunan parasetamol terjadi karena terbentuknya metabolik toksik NAPQI yang dapat merusak hati, sedangkan keracunan salisilat dipengaruhi oleh peningkatan waktu paruh obat akibat dosis yang tinggi, sehingga obat semakin lama berada di dalam tubuh. Dalam pemeriksaan laboratorium, identifikasi awal kedua obat tersebut dapat dilakukan menggunakan reaksi warna sederhana, kemudian dilanjutkan dengan metode lain apabila diperlukan untuk memastikan hasil pemeriksaan. Baik, untuk kesimpulan keseluruhan dari modal
menjadi racun apabila masuk ke dalam tubuh dalam jumlah tertentu dan dipengaruhi oleh dosis, jalur paparan, lama paparan, serta kondisi individu yang terpapar. Walaupun jenis zat yang dipelajari sangat beragam, mulai dari logam berat, pestisida, gas beracun, nafza, hingga obat-obatan, sebagai besar memiliki mekanisme kerja yang hampir serupa, yaitu mengganggu fungsi normal sel melalui hambatan kerja enzim, kerusakan protein, gangguan pengangkutan oksigen, maupun peningkatan stres oksidatif. Nah, selain memahami teori, modul ini juga memberikan gambaran mengenai penerapan pemeriksaan toksikologi di laboratorium. Berbagai metode screening seperti reaksi warna, kit cepat, dan imunokromatografi digunakan apabila pemeriksaan awal karena praktis dan efisien. Apabila diperlukan hasil yang lebih akurat, pemeriksaan dapat dilanjutkan menggunakan metode konfirmasi seperti spektrofotometer serapan atom atau AAS, spektrofotometer kromatografi lapis tipis atau KLT, maupun kromatografi gas. Dengan memahami prinsip pemeriksaan, pemilihan spesimen, preparasi sampel, hingga interpretasi hasil, mahasiswa tidak hanya diperoleh pengetahuan teori, tetapi juga memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan toksikologi klinik dalam praktik laboratorium sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya berikan atas pemahaman yang telah saya baca dari modul toksikologi dari AIPTL ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.